Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk selalu membaca sholawat beserta amalan ibadah yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan berbagi kisah cerita nyata, testimoni dari keajaiban membaca sholawat Jibril. Sebenarnya banyak sekali ya sholawat-sholawat yang kita kenal, mulai dari sholawat Jibril, sholawat Sajaratun Nukut, sholawat Nariyah, sholawat Munjiat, dan sholawat yang lainnya. Tetapi di video kali ini nanti saya akan berbagi tentang kisah keajaiban dari membaca sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu sendiri adalah sholawat yang bunyinya atau bacaannya itu sangat pendek dan khasiatnya juga sangat luar biasa. Ucapannya adalah Shallallahu ala Muhammad. Bunyinya ini adalah sangat pendek. Ketika kalian semuanya melakukan aktivitas atau beribadah khusus dengan membaca sholawat ini, sholawat Jibril ini sholawat yang paling mudah, yang paling enak, dan yang paling kita sering lakukan setiap harinya. Nah, untuk penjelasan sholawat Jibril, kalian bisa melihat pada video saya sebelumnya. Di situ saya sudah mengupas tuntas tentang seperti apakah sholawat Jibril, cara mengamalkannya, dan bagaimanakah khasiatnya. Di situ sudah saya cantumkan. Dan ini nanti kita hanya fokus membahas tentang cerita nyata, testimoni dari dua sahabat kita. Yang pertama adalah Mbak Arumi dan yang kedua adalah Mbak Rara, yang mana beliau ini adalah mengamalkan membaca sholawat Jibril dalam kesehariannya. Sebelum kita mulai pada cerita dari Mbak Arumi dan juga Mbak Rara, ini kita ingatkan kembali bahwasanya di dalam Al-Quran ayat 56 dari surat Al-Ahzab, di situ Allah pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya membaca sholawat kepada nabiyina, yaitu nabiyina Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah dan ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau. Dari ayat Al-Quran ini kita tahu bahwasanya Allah beserta malaikatnya mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita sebagai hambanya, maka sudah sepantasnya, sudah sewajarnya, sudah kewajiban kita untuk selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita dalam sholat, di situ pada tahiyat akhir kan juga ada ya, sama tahiyat awal di situ ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena disitulah sangat luar biasa sholawat tersebut. Dan ini nanti bagi teman-teman semuanya yang ingin berbagi testimoni, berbagi cerita tentang keajaiban dari membaca sholawat, kalian bisa menghubungi pada nomor WA saya, ataupun kalian bisa memfollow IG saya, mendm saya pada Miss Aini Berbagi. Kita lihat bersama, ini yang pertama adalah dari Mbak Arumi, nanti yang kedua kita membahas dari Mbak Rara. Yang pertama dari Mbak Arumi dulu. Izin berbagi Kak. Oke, silahkan. Alhamdulillah ya, mau berbagi cerita. Semoga ini ceritanya bisa memotivasi pada diri saya khususnya dan juga pada teman-teman semuanya. Sebelumnya aku hanya amalkan sholawat Jibril sehari, nggak tentu sedapatnya aja. Oke, nggak apa-apa ya, karena yang namanya suatu amalan ibadah baik itu kan nggak ada keharusan jumlahnya berapa, kewajiban jumlah berapa. Tapi kalau itu memang berdasarkan dari niat kita, keikhlasan kita, kesadaran kita, insya Allah semuanya akan mudah. Kita lanjutkan, sambil ngerjain kerjaan rumah sambil bersolawat. Alhamdulillah. Tapi Masya Allah, sedikit demi sedikit sudah saya rasakan keajaibannya. Memang belum seperti kakak-kakak yang lain.
kemarin suami di tempat kerja ada masalah, ditambah lagi usaha online kami, tokonya kena moderasi selama 7 hari. Jadi Mbak Arumi ini kesehariannya sambil bekerja, sambil beraktivitas, dia selalu mengumandangkan, selalu membaca sholawat tersebut. Dan pada waktu itu, sebenarnya banyak sekali keajaiban ya, sedikit demi sedikit sudah dia rasakan. Dan pada waktu itu, yang di sini dia ceritanya adalah suaminya itu mendapatkan suatu masalah dan toko online-nya juga kena moderasi selama 7 hari. Jadinya tidak bisa beraktivitas tokonya tersebut. Kemudian kolektor berdatangan ke rumah menagih hutang. Ya Allah, rasanya hampir putus asa. Tapi aku yakin pertolongan Allah itu nyata. Masya Allah, jadi Mbak Arumi ini ketika punya suatu masalah, dia langsung mengembalikan permasalahan itu kepada Allah dan yakin bahwasanya Allah itu akan memberikan pertolongan. Seperti dulu sudah saya sampaikan, afirmasi positif ketika mulai dari bangun tidur kita cantumkan, kita tanamkan dalam diri kita afirmasi positif bahwasanya Allah akan menolong. Insya Allah dengan afirmasi positif tersebut, energi yang ada muncul, itu semuanya juga akan energinya positif. Kemudian, masalah di tempat kerja clear, padahal seharusnya hukumannya fatal. Alhamdulillah ini terselesaikan tadi satu ya, masalah kerja di tempat suaminya itu sudah clear. Padahal kalau itu tidak clear, hukumannya akan berat dan akan fatal. Yang kedua, masalah toko online clear. Alhamdulillah nggak sampai dihapus tokonya. Alhamdulillah tokonya itu juga clear juga, permasalahannya juga clear dan tidak dihapus tokonya. Masalah kolektor, ya Allah, alhamdulillah mereka tidak datang lagi ke rumah. Entah kenapa, dia bilang seperti itu. Kolektor yang biasanya menagih ya, datang ke rumah, pada waktu itu tidak datang ke rumah. Dia bilangnya seperti itu. Alhamdulillah mereka tidak datang lagi ke rumah. Entah kenapa. Biasanya mereka galak-galak ketika datang, menjadi santun dan lembut. Alhamdulillah. Bibarokati sholawat Jibril ini, yang mana biasanya kolektor tersebut, debt collector ya, datang itu membentak-bentak, diberikan hati yang lembut, dia bilangnya tidak bentak-bentak, kemudian dia santun di situ. Dan aku insya Allah akan amalkan WY 40H, Waqiah Yasin 40 hari. Semoga istiqomah. Dan Allah kabulkan hajatku dan kakak-kakak yang lain. Dari cerita Mbak Arumi ini tadi, alhamdulillah apa yang dilakukan oleh suami, suatu hal yang menimpa di tempatnya kerjaan suami tersebut beres semuanya, terselesaikan semuanya dengan izin Allah dan dengan ridho Allah dan juga dengan pertolongan Allah. Dan juga toko online-nya itu bisa berjalan kembali. Debt collector yang biasanya membentak-bentak akhirnya datang dengan santun dan dia meminta tidak dengan menggertak-gertak. Ini merupakan suatu rasa syukur, alhamdulillah, suatu kenikmatan yang luar biasa. Yang awalnya benar-benar kita down, kita putus asa ya, yang uangnya itu uangnya juga pas-pasan, kemudian debt collector tiap hari datang. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan dengan izin Allah melalui wasilah sholawat ini tadi, akhirnya debt collector tersebut lunak hatinya. Kemudian cerita yang kedua itu berasal dari Mbak Rara, kita lihat bersama-sama. Aku mau cerita yang baru aja aku alami, kekuatan sholawat Kak. Alhamdulillah Mbak Rara ini bercerita tentang kekuatan dari sholawat, keajaiban dari sholawat, testimoni dari sholawat tersebut yang terjadi kepada Mbak Rara. Hari ini aku harus bayar motor 3 bulan nunggak. Kalau nggak ditarik karena sudah ngulur-ngulur waktu terus dari kemarin. Pada waktu itu permasalahan Mbak Rara ini kan punya kredit motor gitu ya. Sudah 3 bulan dia tidak membayar. Seperti kita ketahui kalau sudah 3 bulan tidak membayar, itu kan otomatis ditarik itu ya dari PT-nya atau dari tempat yang ngasih kreditan, ngasih pinjaman itu. Pada waktu itu seperti itu, sudah 3 bulan dia belum bisa membayar. Kemudian jam 6.03 habis maghrib uangku masih kurang dan mulai bingung cari kemana.
Tapi aku cepet-cepet istighfar, ingat ada Allah, pasti Allah kasih jalan, terus bersolawat sambil nangis. Masya Allah, pada waktu itu benar-benar kita sudah kepepet, Mbak Rara ini sudah kepepet. Waduh, waktunya sudah jam segini, saya belum membayar gitu kan ya. Takutnya nanti kalau motornya ditarik gitu kan. Akhirnya dia buru-buru ingat kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, membaca sholawat dengan sebanyak-banyaknya sambil dia menangis. Mencurahkan semua permasalahan yang dia alami. Kemudian, karena jujur gak tega sama suami kalau sampai motor ditarik. Sisa 6 kali lagi, kalau bayar 3 sekarang sisanya 3. Dia ini benar-benar merasa kasihan gitu loh ya. Nanti kalau motornya ditarik, itu kan istilahnya kita tidak bisa beraktivitas dengan menggunakan motor. Apalagi kalau pekerjaannya jauh gitu kan ya. Pasti kan motornya sangat bermanfaat untuk alat transportasi dan juga untuk alat untuk menuju tempat pekerjaannya. Maka benar-benar kita down, benar-benar Mbak Rara ini merasa, ya Allah, saya benar-benar pasrah memohon pertolonganmu. Semoga motornya ini tidak ditarik. Kemudian bismillah, terus sholawat batas waktu jam 8 malam penarikan. Penarikannya jam 8 malam, dia jam 6:30, benar-benar pasrah sama Allah, minta sama Allah, minta pertolongan Allah. Karena nanti jam 8 mau ditarik. Dan subhanallah, Allah dengar sholawat aku. Masya Allah ini ya, dia bilang seperti itu. Allah mendengarkan sholawat aku. Kemudian Allah tolong aku melalui seseorang yang sama sekali nggak aku kenal. Hanya sebatas kepercayaan beliau mau bantu aku tanpa ragu, langsung ditransfer uang yang aku butuhkan. Masya Allah, ini benar-benar keajaiban ya. Di saat benar-benar Mbak Rara ini kepepet, belum punya uang, tinggal waktu 2 jam gitu ya. Padahal itu tunggaknya 3 kali loh ya. Alhamdulillahnya ada temennya yang dia pinjamin uangnya, dan pada waktu itu juga dia transfer. Padahal belum terlalu kenal, cuma percaya gitu aja, bukan saudara, bukan sahabat. Padahal sekarang ini kalau kita tahu ya, kadang tetangga aja, kadang saudara aja pinjam gitu, waktunya pengembalian nggak dikembalikan. Tetapi di sini kalau emang ini benar-benar bukan pertolongan Allah, dia nggak akan ngasih pinjaman sebanyak itu. Kemudian dia bilang, logikanya kalau bukan Allah yang getarkan, gak mungkin beliau transfer ke aku. Kenal aja enggak, sebatas teman grup online. Masya Allah, ternyata dia itu gak kenal berhadapan, gak kenal rumahnya di mana, gak kenal, cuma sebatas teman chat online aja. Masya Allah, ini benar-benar pertolongan Allah. Kemudian dia bilang, chattingan aja baru hari ini, tapi apa yang menurut kita nggak mungkin, itu mungkin bagi Allah. Masya Allah, ini benar-benar saya terharu banget ya. Suatu yang tidak mungkin, kalau Allah mungkin, kun fayakun, itu semuanya akan mungkin. Ya Allah, kemudian ditransferlah sejumlah uang yang aku butuh, dan akhirnya selamatlah motorku. Jangan pernah berhenti istighfar dan sholawat, Mbak. Aku juga panikan, gampang cemas, dan lain-lain. Tapi aku berusaha kuat dengan sholawat. Masya Allah, Alhamdulillah dia mbaknya bilang, teruslah bersolawat, teruslah beristighfar. Insya Allah pertolongan Allah itu pasti akan ada. Suatu hal yang gak mungkin, ketika Allah menjadikan mungkin, kun fayakun, semuanya pasti akan mungkin. Nah, itu tadi untuk video kita pada kesempatan kali ini yang membahas tentang keajaiban testimoni, kisah nyata dari keajaiban membaca sholawat yang terjadi pada 2 saudara kita. Yang pertama adalah Mbak Arumi, yang kedua adalah Mbak Rara. Dan Mbak Rara di sini beliau juga mengikutkan atau membersamai sholawat tersebut dengan membaca istighfar, karena istighfar ini berfungsi sebagai pengampunan, memohon ampunan karena atas semua kesalahan kita. Ketika kita itu meminta ampunan kepada Allah, kemudian Allah ridho, kemudian Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita, juga dibarengi dengan membaca sholawat tersebut. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya, terlebih pada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman semuanya, untuk selalu meningkatkan amalan ibadah, terutama amalan ibadah membaca sholawat dan juga istighfar.
Apapun dan segala sesuatu yang ada di dunia ini, semuanya itu sudah ada di dalam genggaman Allah. Ketika kita mau berusaha, berdoa, berikhtiar, jangan lupa kemudian berdoa, dan yang terakhir semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang tidak mungkin ketika Allah menghendaki kun fayakun, maka jadilah. Jadi hal apapun yang tidak mungkin ketika Allah menghendakinya, maka itu akan mungkin terjadi pada diri kita. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.